paparannya sudah dibuka ya. Langsung ke keragaman kopi nasional. Oh, layarnya masih ya, masih. Atau saya bacakan aja. Kalau kita melihat keragaman produksi kopi nasional, Provinsi Sumatera Utara memiliki produksi kopi Arabica yang sebesar 71.588 ton dan Robustanya hanya 9.283. Dan kalau kita lihat data ini, Sumatera Utara merupakan salah satu penghasil kopi Arabica terbesar di wilayah Sumatera. Lanjut, Pak. Kemudian untuk luas kopi Arabica secara nasional, kopi Arabica ini terdapat 27% dari total luas kopi nasional kita yang saat ini mencapai 1.285.778 hektar. Jadi memang masih didominasi oleh kopi robusta, sehingga ini juga menjadi sebuah peluang kita untuk meningkatkan luasan kopi Arabica. Nanti kita lihat ke belakang, mengapa kopi Arabica itu memiliki potensi yang baik untuk kita kembangkan. Nah, kemudian peluang pengembangan kopi Indonesia, di mana konsumsi domestik Indonesia itu merupakan konsumsi nomor 2 terbesar di dunia setelah Brasil, di mana mencapai 300.000 ton konsumsi dalam negeri kita. Saya lanjut, Ibu. Kemudian ekspor kita juga setiap tahunnya itu meningkat, di mana laju pertumbuhan volume ekspor itu besar 0,08% atau meningkat 0,92% dari tahun 2020 ke 2021. Kemudian laju pertumbuhan nilai ekspornya itu adalah sebesar 1,39%. Jadi ini juga menjadi salah satu peluang kita untuk mengembangkan kopi-kopi spesialty yang kita miliki di tanah air. Kemudian harga kopi itu cenderung stabil, di mana kopi Arabica di pasar dunia tahun 2021 itu dengan harga rata-rata Rp67.607 per kilogram. Kemudian kopi robustanya hanya 29.000. Nah, dari sini saja kita sudah melihat sebenarnya kopi apa yang memberikan keuntungan yang cukup baik bagi petani kopi. Ternyata kopi Arabica, dan salah satu di dalamnya adalah Sigara Ruta. Ya, nanti kita lihat bagaimana pengembangan kopi Sigara Ruta yang dibiayai melalui APBN kita. Kita lihat tantangan pengembangan kopi dulu. Tantangan pengembangan kopi kita saat ini memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita, terutama adalah perubahan iklim, kemudian tingkat adopsi teknologi dan penerapan GHP yang masih rendah di tataran hulu di tingkat petani. Nah, kemudian SDM dan terbatasnya kapasitas pekebun dan kemitraan maupun kelembagaan usaha seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Norman itu, kita harus membangun korporasi petani. Nah, disitulah sebenarnya yang bisa mengangkat daya saing petani kita ketika kita korporasikan mereka.
Kemudian keterbatasan modal. Nah, selanjutnya harga yang kadang-kadang memang kadang fluktuatif dan tuntutan pasar Uni Eropa. Dan ini saya kira tuntutan pasar Uni Eropa ini yang sering kita sebut EUDR itu adalah nanti berlakunya di akhir 2024. Jadi ini sudah dekat Bapak Ibu. Kita tidak bisa terlena ini dengan urusan persyaratan pasar Eropa karena sudah tinggal, kita tidak terasa ini tinggal setahun lagi. Bagaimana kita menghadapi itu? Memang kita di tataran Direktorat Jenderal Perhubungan, salah satu cara kita untuk menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh Uni Eropa kepada kita di dalamnya itu adalah termasuk deforestation hutan. Maksudnya tanaman-tanaman itu ditanam di kawasan hutan. Tentunya ini menjadi alasan bagi Eropa untuk tidak menerima produk-produk kita yang diekspor ke Eropa kalau tidak memiliki surat tanda bebas dari kawasan hutan seperti itu. Kemudian daya saing produk kita juga masih lemah. Nah, ini memang tugas semua stakeholder saya kira. Dan selanjutnya adalah bagaimana strategi kita untuk pengembangan kopi kita di Indonesia. Yang pertama adalah kita melakukan pendataan kebun dan nantinya kita akan menerbitkan surat tanda daftar budidaya kebun yang menandakan bahwa kebun-kebun itu terbebas dari kawasan hutan, sehingga apa yang dipersyaratkan Uni Eropa itu nanti bisa kita penuhi. Kemudian perbaikan kultur teknis ataupun penerapan good agriculture practices, peningkatan kapasitas petani maupun transfer teknologi, pengembangan agribisnis kopi secara terpadu dan hilirisasi, kemudian memfasilitasi dan mendukung investasi kerjasama perusahaan swasta atau BUMN dalam membangun industri yang berbasis kopi dan produk turunan lainnya. Selanjutnya adalah dukungan regulasi dan bantuan pemerintah tentunya. Lanjut Pak, mungkin ini adalah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan secara umum. Kegiatan-kegiatan kita mendukung pengembangan kopi nasional itu adalah yang pertama, kegiatan perluasan tanaman kopi. Di sana terdapat kopi robusta, arabica maupun liberica. Kemudian permajaan, dan yang ketiga adalah intensifikasi tanaman kopi. Yang berikutnya Pak, kita langsung saja ke mengenal kopi Sigara Rutang. Kita langsung ke 5 menit lagi dan langsung ke intinya saja kita. Sudah ditampilkan. Sekarang kita ke kopi Sigara Rutang. Dasar hukum daripada pelepasan paritas kopi Sigara Rutang ini adalah keputusan Menteri Pertanian nomor 205 tahun 2005. Nah, kemudian deskripsi secara umum di sini kalau kita perhatikan memang secara potensi produksi rata-rata kopi Sigara Rutang itu memiliki kisaran antara 800 kg sampai 2,3 ton per hektar. Kemudian umur harapan ekonomisnya juga cukup panjang, mencapai 20 tahun, dan bisa ditanam di wilayah dataran tinggi.
Ini memang kopi khusus daerah dataran tinggi dengan tipe iklim A, B maupun C. Kemudian kita lihat bagaimana penggunaan kopi Sigara Rutang ini di kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Jadi kami melihat di sini bagaimana sebenarnya dominasi kopi Sigara Rutang di dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh negara. Jadi kalau judulnya tadi menjadi primadona dunia, sepertinya kita harus berubah diri kita dulu baru kita rubah dunia yang lain, kan begitu ya. Jadi ini kami sudah merubah sebenarnya dunia kopi itu, di mana penggunaan benih kopi Sigara Rutang itu dalam kegiatan-kegiatan perluasan, kegiatan peremajaan kopi itu presentasi daripada kopi Sigara Rutang itu mencapai di atas 75%. Kalau kita lihat tahun 2021 itu mencapai 77,56%. Itu kegiatan yang dibiayai APBN itu benihnya itu semua jenis kopi Sigara Rutang. Jadi sebenarnya ini sudah jaya di tingkat nasional, Bu. Tinggal di dunia ini kita mau bawa ke dunia yang lebih luas begitu ya. Kalau kita lihat kegiatannya itu ada di tahun 2021 itu total varietas tanaman kopi Arabica yang menggunakan benih Sigara Rutang itu sebesar 1.400.000 barang. 1.400.000 di tahun 2021. Kemudian kita lihat di tahun 2022, tahun 2022 sebesar 1,1 juta, Bu. Ini presentasi totalnya itu naik dari 77 tahun 2021 menjadi 78% di tahun 2022. Nah, kemudian di tahun 2023 memang ini kegiatan kita yang baru kita kotakkan itu di APBN itu, share-nya kopi Sigara Rutang itu sudah 43,26% dan masih ada sebesar 1,8 juta di 2023. Ini masih ada 1,9 juta yang belum dikontrakkan, dan kemungkinan ini juga nanti semuanya ini varietas Sigara Rutang. Jadi kemungkinan presentasinya itu naik terus ini dari tahun 2021, 2022, 2023, dan kemungkinan nanti sampai 2024 juga seperti itu. Jadi kalau menurut kami yang di tataran Onpam, memang kopi Arabica Sigara Rutang kebanggaan Sumatera Utara itu sudah menjadi primadona di kegiatan pengembangan kopi yang dibiayai oleh APBN. Ini yang kami catat hanya APBN, tapi nanti mungkin dari APBN juga bisa disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah mengenai menjaga kualitas benihnya, karena tanaman kita tanpa kita menjaga kualitas daripada benihnya tidak akan bertahan lama tanaman dan tidak akan berproduksi sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi mohon teman-teman Dewan Kopi Sumatera Utara, karena asalnya dari sini dan kebun sumber benihnya juga ada di Sumatera Utara, mohon ini kita jaga secara baik-baik, Bu, karena bagaimanapun ini adalah kebanggaan kita bersama, dan kami di tataran Direktorat Jenderal Perkebunan sudah membuat kopi Sigara Rutang itu jaya secara nasional.
Kita tinggal sekarang membuat Provinsi Karawang itu jaya di tingkat yang lebih luas lagi. Ini tugas kita secara bersama-sama semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Moderator. Terima kasih.